Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Raihan Fahri Ramadan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput pajak dalam aplikasi Odoo Accounting. Sekarang kita udah ada di dalam tampilan dashboardnya Odoo ya. Untuk penambahan pajak sendiri, kita bisa menambahkannya melalui modul accounting. Nah, setelah itu kita cari yang namanya configuration. Kita cari configuration, lalu kita cari lagi yang ada bacaan taxes. Nah, kita udah masuk di ini ya, dashboardnya tentang pajak atau tax. Selanjutnya, saya di sini akan mengubah deskripsi tentang pajak yang udah ada di sini ya. Yang pertama itu kita yang 11% dan type text-nya itu sales. Ini tentunya untuk sales ini adalah pajak pengeluaran. Kita ganti namanya dengan pajak atau PPN keluaran. Nah, kita ketik dulu ya, keluaran. Selanjutnya kita bisa menyesuaikan tax computation-nya. Kalau percentage itu biasanya digunakan untuk pajak yang belum termasuk pajak, dan sedangkan percentage include adalah jadi si pajaknya itu udah termasuk pajak. Nah, untuk contoh pengubahan ini saya pilih yang percentage dulu, lalu ininya kita sesuaikan amount-nya itu diisi dari berapa persen pajak yang dikenakan. Bisa 10% kalau dulu, dan sekarang mungkin saya mengikuti aturannya yaitu 11%. Setelah itu kita menyesuaikan lagi data yang selanjutnya adalah kita buka advance option. Nah, kita description-nya kita ganti dengan pajak penambahan nilai keluaran, atau di sini saya ketik pajak penambahan nilai keluaran. Setelah itu kita cek lagi, dikarenakan pada pajak yang ini kita hanya merubah deskripsinya, jadi tidak ada yang harus diubah ya. Nah, kita klik yang tanda seperti awan. Maka perubahan yang sebelumnya kita ubah akan otomatis tersimpan. Selanjutnya saya akan mengubah yang ada di type text-nya yang purchase ya. Kita ganti dengan PPN masukan, karena itu biasanya berkaitan dengan pembelian. Nah, kita tulis dulu PPN masukan. Maka selanjutnya kita akan menyesuaikan deskripsinya dengan mengklik advance option, karena tadi udah dipencet. Nah, kita ubah deskripsinya, kita isi dengan pajak pengeluaran masukan. Dikarenakan kita hanya mengubah deskripsinya saja, jadi tidak usah ada yang diubah-ubah. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan datanya dengan mengklik new, dan nanti perubahan yang kita lakukan akan otomatis tersimpan. Nah, ini udah ada ya, ada PPN keluaran dan masukan. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan pajak yang udah termasuk pajak ya. Di sini kita ketik dengan nama pajaknya PPN masukan dalam kurung termasuk ke dalam pajak. Setelah itu kita sesuaikan tax computation-nya ke percentage tax include. Nah, kita pencet yang percentage tax include. Selanjutnya kita ubah tax tipenya. Dikarenakan ini pajak masukan, berarti kita ubah ke purchase. Setelah itu kita isi dulu amount-nya, yaitu dengan pajaknya ya 11%. Nah, setelah itu kita menyesuaikan akunnya. Di sini untuk pajak masukan kita sesuaikan akunnya yaitu VAT purchase. Bentar, saya cari dulu akunnya berapa ya? 2122. Kalau salah ada. Nah, ini VAT purchase. Setelah itu juga kita sesuaikan juga yang di bawahnya dengan akun VAT purchase. VAT purchase. Coba, nah ini ada VAT purchase. Selanjutnya kita dapat menyesuaikan deskripsinya dengan advance option. Nah, di sini kita tulis deskripsinya dengan, selanjutnya kita isi dengan pajak penambahan nilai termasuk pajak. Nah, kita ketik dulu ya. Aduh, sedikit typo karena ini sangat
sulit, nggak apa-apa. Nah, tidak ada lagi yang harus diubah. Nah, selanjutnya kita coba tekan yang include in price. Nah, kita pilih tax include karena ini taxnya udah termasuk ya pajaknya ya. Selanjutnya kita akan meng-save data yang telah kita buat dengan mengklik new. Nah, kan di sini nggak ada kayak logo awan yang ada panahnya. Nggak apa-apa, jangan khawatir, kita klik new aja dan otomatis data yang tadi kita udah buat akan terbuat nih. Udah ada kan? PPN masukkan. Selanjutnya, saya akan menambahkan PPh pasal 23 ya. Nah, dengan cara mengklik new. Nah, di sini saya akan menambahkan PPh 23. Jadi tax name-nya kita isi dengan PPh 23. Setelah itu kita tax computation-nya kita percentage aja. Lalu tax type-nya kita isi dengan sales. Setelah itu kita isi amount-nya 2%. Dikarenakan pasal PPh pasal 23 itu adalah 2%. Selanjutnya kita dapat menyesuaikan akunnya dengan payable. Kita cari dulu akunnya. Nah, di sini ada tax payable PPh 23. Nah, kita ini udah sesuai ya. Disesuaikan akunnya PPh 23. Lalu kita sesuaikan lagi deskripsinya dengan bentar. Ini selalu mengganggu ya. Kita kepinggirkan dulu. Lalu kita deskripsinya isi dengan pajak penghasilan pasal 23. Oh maaf, saya tadi ada yang lupa ya, ada yang ketinggalan. Yang bawahnya juga akunnya disesuaikan dengan yang atas, yaitu kita cari dulu payable apa ya, kita awasin dulu ini keyboardnya. Nah ini, yaitu akunnya adalah tax payable PPh 23. Nah yang atas sama bawahnya udah sama. Selanjutnya kita bisa simpan. Oh, ini kita sesuaikan dulu tax computation-nya dengan percentage. Nah, kita untuk mensimpannya itu sama ya. Caranya seperti yang sebelum-sebelumnya dengan mengklik tanda awan atau mengklik new. Nah, kita cek dulu apakah takut ada yang kelewat seperti tadi. Nah, ini saya rasa sudah terisi semua. Nah, kita langsung simpan aja, save. Nah, ini udah otomatis tersimpan. Kita bisa lihat di jajaran daftar pajaknya. Nah, udah ada ya. Kita coba scroll ke bawah. Nah, kita cek ya. Nah, ini udah ada. Tadi udah terlihat PPh pasal 23. Untuk materi kali ini saya cukupkan di sini ya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.